Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zirfan Bahua, NPP 330998 dari kelas D5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dari materi pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu sebagai institusi penyelenggara negara, sebagai seorang pelayanan publik wajib memiliki hal yang senang melayani. Adapun tuntutan dalam pelayanan publik, yaitu di mana seseorang pelayan publik harus memiliki kecepatan dalam segala hal pekerjaan agar pekerjaan tersebut dapat terselesaikan atau biasa disebut dengan faster. Ada juga seorang pelayan publik harus memiliki pemikiran yang pintar dalam menyelesaikan masalah agar masalah tersebut dapat diatasi dengan mudah. Yang ketiga, yaitu pelayanan modern harus mampu memudahkan untuk masyarakat bisa menggunakannya dengan sepenuhnya, yaitu cheaper. Selanjutnya, better, di mana pelayanan terkini harus lebih baik dari pelayanan sebelumnya dan mampu memodifikasi dari kesalahan atau kekurangan di pelayanan yang lama. Selanjutnya yaitu easier, di mana pelayanan terkini harus lebih mudah dari pelayanan sebelumnya, serta mampu memberikan kesinambungan ke depannya. Adapun ruang lingkup dalam dalam pelayanan publik itu yaitu yang pertama itu barang. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2015 tentang pengelolaan barang sebagaimana diubah dalam PP 28 tahun 2020, BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya ada jasa. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Penyediaan jasa oleh suatu badan usaha modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Administrasi. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Ya. Paradigma pelayanan publik. All public administration. Dalam paradigma all public all public administration, gerakan untuk melakukan perubahan yang lebih baik telah diprakarsai oleh Woodrow Wilson
Ia menyarankan agar administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik. Berdasarkan pendapat tersebut, negara terlalu memberi peluang bagi para administrator untuk mempraktikkan spoil system dan nepotisme. Neo Public Administration, administrasi publik yang sebelumnya digunakan untuk mempertahankan status quo suatu pemerintah atau birokrasi diubah oleh NPA menjadi fleksibel, adaptif, dan membuka respon terhadap berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di masyarakat. Neo Public Service adalah paradigma yang berasal atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Peran dari pemerintah adalah mengelaborasikan antara nilai-nilai yang ada sehingga kongruen dan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, standar standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai acuan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Adapun dasar hukum yang termasuk dalam pelayanan publik itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur tentang SPM, Standar Pelayanan Minimal, pada unit pelayanan publik. Keterkaitannya dengan pelayanan publik yaitu bahwa peraturan ini menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh unit pelayanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan adanya aturan ini, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih baik, efisien, dan transparan, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas dari pemerintah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.